Menikah di Maluku Utara dapat bansos 5 juta kan? Iya. Ada. Kalau gitu. Menikah di... Boleh nggak sih pindah ke Maluku Utara nih? Jolin kita pindah ke sana. Nah, bener itu. Iya, jadi menikah dan meninggal kita siapkan bansos. Nah itu kan berarti kan itu hasil belusukan di Jakarta ketemu sana semua Enggak, itu program. APBD. APBD? Ya. Kok daerah lain nggak ada Mbak ya? Tergantung niatnya tadi. Sebenarnya banyak juga kepala daerah yang datang pergi ke kementerian minta program karena terutama kita daerah timur itu kan anggarannya pas-pasan. Jadi program-program besar itu harus minta ke pusat. Ada kaitannya tadi dengan Bayu juga tadi ngomong tentang sebenarnya kalau kita simpulin kan Ibu Sherly ini punya nyali melawan ketakutannya tadi bertemu dengan demo. Seberapa punya nyali ketika berdamai juga gitu memutuskan untuk berdamai dengan ketakutan. Apakah nyali yang sama akan tetap dibawa ketika melawan orang-orang yang punya kepentingan dan ingin menghancurkan Maluku Utara? Saya selalu positive thinking. Menurut saya tidak ada orang yang punya keinginan untuk menghancurkan Maluku Utara atau sebuah daerah. Dan bagi saya semua masalah jika dikomunikasikan dengan baik-baik menghasilkan solusi yang win-win, selama ini semua bisa terselesaikan dengan baik-baik. Pada dasarnya menurut saya pernah menjadi masyarakat tanpa menjadi pejabat. Sekarang saya menjadi pejabat tapi saya juga rakyat. Saya melihat pemerintah daerah, kabupaten, dan pusat. Pada dasarnya semua itu punya niat yang baik. Pusat itu juga punya niat yang baik. Hanya semua melihat dengan perspektif yang berbeda. Saya sih sepakat ya dengan nilai Ibu yang selalu positive thinking. Tapi saya juga agak resah ketika mengeneralisir semua memiliki niat baik itu tadi. Ya nggak? Setuju nggak sih? Iya, kalau tadi kan Bu Sherly bilang semua pejabat lain juga datang ke Jakarta minta program gitu ke daerah. Tapi kan Ya, memang takut. niat baik. Misalnya contohnya gini. Coba gimana Mbak? Aku teman dekatnya KDM. Ya. Kang Deddy, Mulyadi. yang dia mengaku sendirinya Kang Duda Merana kan, gitu Ya. loh. Karena punya program, itu loh. Itu menurut saya Gubernur Sherly punya keberanian untuk berkunjung ke Purwakarta, ke tempat Pak Deddy jalan berdua. Itu netizen rame banget, gitu Ya. loh. Itu nggak takut loh. Itu netizen rame. Apa maksudnya ini Kang Deddy? Apa maksudnya? Netizen rame loh itu. Saya sebenarnya kunjungan karena mau belajar sama Kang Deddy. Ya tapi netizen nggak ngomong itu. Itulah point of view. Nah itu gimana gitu? Point of view yang berbeda. Nah menurut Sherly gimana Mbak Sherly? Siap dengan risiko itu? Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang tentang kita. Jadi ya flow aja. Karena cukup aneh sih. Jalan ke sawah. Bando Sunda dan Maluku Utara digabung jadi punten pisan. Kayak gitu kan. Gini loh. Aku tuh sering jalan sama Kang Deddy nggak diupload. Begitu sama Sherly nggak diupload berkali-kali ya. Berarti kalau gitu Mbak Nah. besok pakai mermaid Nah. ke laut. Nggak pertanyaanku sekarang gini. Oke, Bisa nggak terakhir, punya Mbak Dejo. pertanyaan? Iya. Di sosmed kalau foto-foto nggak usah sama pejabat-pejabat bawahan saja. Kenapa? Jabat bawahan. Sendirian aja. Aku kalau lihat pemimpin sama bawahannya, mukanya penjilat semua. Gitu. Bener, enggak enak dilihat. Harus positive thinking dong. Mas. Enggak, muka penjilat. Dan saya selalu tanya, bagaimana cara menghilangkan para penjilat di Indonesia? Enggak bisa. Penjilat selalu ada selama masih ada es krim. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya supaya pejabat nggak jadi es krim? Apa kiat-kiatnya? Udahlah, itu berarti kalau di medsos foto sendirian aja. Gitu. Gimana Bu biar tidak jadi es krim? Ya. Bawahan saya ini dalam arti kan ASN. Iya. Saya menganggap ASN sebesar apapun visi misi saya, program saya, ASN ini nih motor penggeraknya. Ya. Jadi kalau ASN ini nggak bagus, visi misi saya ini nggak bisa ke deliver dengan baik. Jadi menjadi penjilat atau tidak sebenarnya bagaimana kita mengaturnya. Mungkin di masa lalu ada pejabat yang misalnya suka dipuji-puji. Kalau dipuji-puji sama ASN, ASN itu dipromosi. Tapi ketika dia udah coba 1 tahun muji saya, dia nggak dipromosi, kan berarti dia mempelajari, oh berarti ibu ini nggak suka dipuji. Mungkin saya selalu ngomong to the point, saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu dikasih tambahan ekonomi, saya sukanya output. Ketika kalian memberikan value tambahan bagi saya, kamu saya pakai, dan saya buktikan, saya tidak kenal dengan semua ASN, kan saya bukan asli sana, saya pun tidak punya satu keluarga pun yang ASN. Tapi kalau mereka datang bawa ide yang baik, saya kasih tugas, mereka selesai, saya promosi mereka dengan waktu yang sangat cepat. Apa arti power bagi seorang Sherly? Apa ya? Mungkin ketika saya bisa berdampak. Jadi bagi saya kekuatan itu earn. Saya bisa menjadi pejabat gubernur tapi tidak didengar oleh masyarakat. Power or money? Power. Why power? Power menghasilkan money. Oke,
Sejauh ini Jika ada satu hal yang ingin Ibu tinggalkan sebagai warisan selama kepemimpinan Ibu di Maluku Utara, apa itu Bu? Saya berharap dalam 5 tahun ini masyarakat Maluku Utara akan semakin percaya diri bahwa mereka mampu. Kalau kita dulu Maluku Utara itu, ya kita Indonesia Timur lah. Dalam pencapaian apapun kita tuh bisa di 10 terakhir dari 38 provinsi. Hari ini Maluku Utara di beberapa pencapaian mulai ada lah di 10 atas. Harapannya mereka menjadi lebih percaya diri bahwa mereka mampu, dan kedua mudah-mudahan saya bisa meninggalkan tata kelola birokrasi yang transparan dan adil sehingga siapapun pemimpin setelah saya ada pagar-pagar sehingga dia tidak bisa keluar dari pagar itu, dia harus melanjutkan program-program yang pro rakyat. wow. Ibu Sherry, pemirsa Q&A Metro TV, tidak hanya masyarakat Maluku Utara yang pasti, ada banyak masyarakat yang sekarang mungkin juga mendambakan memiliki pemimpin seperti Ibu. Nah, boleh Bu closing statement untuk pemirsa Q&A Metro TV malam ini, khususnya bagi anak-anak generasi muda. Buat generasi muda, don't settle for less. Kita tidak bisa memilih dari mana kita lahir, kita tidak bisa memilih kondisi kita seperti apa, takdir kita. Tetapi selama kita mau belajar, kita berdoa, kita positive thinking, kita adalah creator of our own destiny. Jadi don't settle for less. Berdoa, lakukan yang terbaik, jatuh, bangun, bangkit, berdoa, lakukan yang terbaik sampai targetnya tercapai. Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Berdoa, sesimpel itu.